Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Reverse flow river seperti galaksi yang tergantung di antara langit dan bumi. Hanya saja sungai itu menuju ke hulu. Ledakan. Sungai bergelombang, dan aliran air hitam seperti tinta yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah, membentuk pola misterius dan aneh satu demi satu. Air sungai bergelombang dan berubah, dan polanya juga berubah. Ini menghadirkan pesona, perubahan tak terbatas dan kehidupan tanpa akhir. Menurut Kappa, itu adalah Senwen dari Taisi. Pada saat ini, Su Yi duduk bersila, memahaminya dengan tenang. Di lautan kekacauan dalam tubuh, api zaman bergoyang keras, berkobar dengan ganas, menyerap kekuatan pola ilahi Taisi. Sekarang, Su Yi telah memahami bahwa untuk barang-barang terlarang seperti Epoch Fire, satu-satunya hal yang dapat mengubahnya adalah kekuatan tertinggi dari aturan Zutian seperti asal-usul Taisi. Dan saat api zaman menyerap kekuatan, Taisi Divine Rune, Su Yi juga memiliki sedikit perasaan sentimental di hatinya. Waktu berlalu dengan tenang. Di kejauhan, Wan Zitian dan Dewa Roh Raksasa Xiaobi telah menunggu dengan tenang. Kappa, yang mengenakan jubah Tao merah gemuk, mondar-mandir, dengan ekspresi gembira, dan bingung di alisnya. Siapapun dapat melihat bahwa dia sangat merindukan untuk dapat meninggalkan reruntuhan Taisi dan pergi ke dunia luar. Diam-diam, sebulan berlalu. Kenapa kamu belum menyadarinya? Kappa sudah sedikit tidak sabar, berjongkok di tanah, memegang wajah kecilnya di tangannya, dan berjongkok. Dewa Roh Raksasa Xiaobi berdiri jauh, penuh ketakutan pada Kappa yang terlihat seperti anak kecil, dan tidak berani mendekat sama sekali. Melihat Kappa mengeluh, dia tidak menjawab. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku pada Brother Fuyu. Wan Zitian berbicara. Mata hitam Kappa yang dingin menatap Wan Zitian. Rao Wan Zitian tahu bahwa Kappa ini menakutkan, tetapi ketika dia ditatap oleh pihak lain, tubuhnya tanpa sadar masih tegang. Ini adalah reaksi naluriah murni. Untungnya, Kappa dengan cepat menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Su Yi, yang sedang duduk bersila di kejauhan, tiba-tiba mengalami fluktuasi yang aneh. Pertama, cahaya terang dan sebening kristal muncul, yang berevolusi menjadi hujan cahaya seperti rantai dewa. Segera setelah itu, api yang sangat menyilaukan keluar, seperti putaran matahari terbit yang cerah dan tak terbatas. Setelah itu, cahaya dan bayangan hitam misterius muncul, seperti aliran air yang terus melonjak, mencerminkan pola misterius dan aneh satu demi satu. Cambuk Taisi, api ilahi Taisi, dan pola ilahi Taisi. Kappa bergembira, dan bergumam, sumber Taisi benar-benar dikendalikan sepenuhnya olehnya. Dewa Roh Raksasa Xiaobi terkejut, ekspresinya sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan asal-usul lengkap Taisi sepanjang era Taisi. Sebab, asal-usul Taisi adalah jalan surga di zaman itu. Ini aturan hari Minggu. Siapa yang bisa mengendalikannya? Dan sekarang, seseorang telah melakukannya. Apakah ini berarti saudaraku yang mengambang telah menjadi inkarnasi surga? Wan Zitian bergumam. Tidak, itu tidak jauh. Kappa berkata, setiap jalan memiliki proses transformasi dan kelengkapan bertahap, yang terkait erat dengan alam kultivasi seseorang. Asal-usul Taisi tidak terkecuali. Di era Taisi, asal-usul Taisi adalah aturan tertinggi untuk menjaga pengoperasian surga, dan itu adalah kekuatan surga yang sebenarnya. Tetapi dengan berakhirnya era Taisi, aturan Taisi juga jatuh dari jalan surga, dan sekarang hanya dapat dianggap sebagai salah satu aturan tertinggi di dunia meskipun rekan Daoisu telah sepenuhnya mengendalikan aturan tersebut dari Taisi sekarang, dia hanya bisa itu hanya sekilas dari pintu dia perlu memahami semua misteri asal-usul Taisi dan mengintegrasikan semuanya ke dalam tubuhnya, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk menjadi master sejati di masa depan. Surga menjelma. Berbicara tentang ini, Kappa berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, aturan Zutian saat ini akan benar-benar dilanggar di zaman kegelapan mitologi. Inilah yang disebut perselisihan tentang Dao. Rekan Taoisu bertanggung jawab atas asal-usul Taisi, yang berarti dia memiliki latar belakang dan kualifikasi untuk menentukan dunia dengan caranya sendiri.
Saat dia berbicara, Kappa berkata dengan emosi, ini adalah hal yang paling diimpikan oleh penguasa manapun di dunia. Tapi Wan Zitian menggelengkan kepalanya setelah mendengarkannya, dan berkata bahkan jika tidak ada asal seperti itu, saudaraku Fuyu bisa pergi untuk memperbaiki dunia. Kappa terkejut. Melihat Dewa Roh Raksasa Xiaobi juga bergema memang, hanya dengan kekuatan reinkarnasi, Su Daoyou dapat mencari kesempatan untuk menguasai dunia. Kappa terdiam sejenak. Itu benar, dibandingkan dengan asal-usul Taisi, reinkarnasi tidak diragukan lagi lebih tabu dan menakutkan. Selama percakapan, perubahan yang mencengangkan telah terjadi pada Su Yi. Cambuk Taisi berubah menjadi cincin dewa yang sempurna, yang jernih dan berputar-putar. Taisi Senwen dan Taisi Senyan seperti sepasang ikan yin dan yang, saling berkejaran dalam cincin dewa itu, berputar tanpa henti. Pola yang mirip dengan Tai Chi terbentuk secara tidak jelas. Namun, itu bukanlah Tai Chi, yang tidak memotong yin dan yang dan kekeruhan, tetapi semacam kekuatan jalan ajaib yang mencerminkan di dalam dan di luar dan berasal satu sama lain secara berurutan. Jalan ini disebut Taisi. Salah satu dari 5 istri bawaan. Dulu di era Taisi, itu termasuk dalam aturan jalan surga, sebanding dengan jalan Tuhan yang berdaulat. Sekarang, jalan yang lahir dari asal mula kekacauan di domain dewa ini sepenuhnya dikendalikan oleh Su Yi dan sepenuhnya digabungkan menjadi satu. Perasaan membanjiri hati Su Yi seperti air pasang, itu adalah misteri asal-usul Taisi. Su Yiku tidak bisa duduk diam, tapi pikirannya sudah terbenam di dalamnya. Cambuk Taisi mewakili hukuman ilahi. Taisi Senyan mewakili kekuatan waktu. Pola ketuhanan Taisi mewakili dasar dan esensi dari kekuatan Taisi. Ketiganya menyatu untuk membentuk kebenaran dan kekuatan yang luar biasa dari kekuatan Taisi. Misteri lengkap asal-usul Taisi jauh lebih sulit dan misterius daripada Dao biasa. Jika dikatakan bahwa 3000 jalan di dunia ini adalah aliran, maka sumber Taisi seperti sumber kekuatan aliran ini, kuno dan primitif. Waktu berlalu cepat. Seiring berlalunya hari, semua visi Dao yang muncul di sekitar Su Yi menghilang. Dan di dalam tubuhnya, ketika api zaman yang mengambang di lautan kekacauan bergoyang, kekuatan jalan baru muncul dari pedang Dao yang diubah oleh Dewa Keberuntungan. Itulah kekuatan Taisi. Sejauh ini, Su Yi telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan asli Taisi dan menyempurnakannya menjadi fondasi Dao. Pada saat itulah dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Ini seperti gema unik dan hubungan antara saya dan seluruh reruntuhan Taisi. Sama seperti darah yang larut dalam air, tidak bisa dipotong, tidak bisa dipisahkan. Dan selama Anda mau, Anda bisa berjalan melewati setiap tempat di reruntuhan Taisi seperti lengan dan jari Anda kapan saja. Bahkan untuk pergi. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti apa yang dikatakan Tianzun Zhouye sebelumnya. Saat menguasai asal-usul Taisi secara lengkap, itu setara dengan menguasai kunci untuk masuk dan keluar dari reruntuhan Taisi. Bahkan jika reruntuhan Taisi menghilang dari dunia lagi, mereka masih dapat ditemukan dan dimasuki sendiri. Ini mengguncang hati Su Yi, dan dia memikirkan banyak kemungkinan. Misalnya, dengan koneksi unik ini, dia bisa pergi ke berbagai tempat di reruntuhan Taisi untuk mencari peluang. Setelah pergi, Anda dapat masuk kembali ke reruntuhan Taisi saat Anda menemukan hal-hal yang tidak dapat dipecahkan. Dan untuk orang-orang tua yang terperangkap di reruntuhan Taisi, aku akan mengendalikan nasib mereka. Itu tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk keluar dari masalah, tetapi juga menggunakan kekuatan reruntuhan Taisi untuk memberi mereka pukulan fatal. Sederhananya, sejak saat itu, reruntuhan Taisi ini telah menjadi taman belakangnya. Ini juga bidang saya sendiri. Menyadari hal ini, bagaimana Su Yi bisa tidak bahagia? Pada saat yang sama, Su Yi memperhatikan bahwa saat dia menguasai asal-usul Taisi sepenuhnya, Taoismenya pada tingkat keberuntungan telah meningkat pesat. Tidak buruk, datang ke reruntuhan Taisi kali ini adalah perjalanan yang berharga. Su Yi diam-diam menghela nafas. Tidak hanya menembus ranah, membuktikan jalan dan keberuntungan. Dia juga mengambil alih seluruh asal-usul Taisi, sejak saat itu, bahkan reruntuhan Taisi akan dikendalikan oleh dirinya sendiri.
Panen seperti ini jauh melebihi ekspektasi awal Suyi. Dia segera berdiri. Kappa melangkah maju untuk pertama kalinya, memandang Suyi dengan menyedihkan, dan berkata, "Sekarang, kamu bisa disebut penguasa reruntuhan Taisi ini, dan kamu tidak boleh menarik kata-katamu." Suyi jarang dalam suasana hati yang baik, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak pernah mengingkari janjiku." Kappa merasa lega dan berkata, "Itu bagus, tapi kamu harus sadar. Ketika zaman mitologi kegelapan tiba, kehancuran Taisi ini akan mengalami perubahan drastis, dan itu akan benar-benar runtuh dan musnah." Ini untuk mengingatkan Suyi agar tidak terlalu senang, jangan mengira jika dia bisa mengendalikan reruntuhan Taisi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Suyi menggeliat panjang dan berkata, "Bagiku, selama aku bisa mengendalikan reruntuhan Taisi sebelum zaman kegelapan mitologi datang, itu sudah cukup." Kappa berkata, "Karena kamu telah menguasai sumber lengkap Taisi, haruskah kamu memenuhi janjimu dan menyuruhku pergi?" Suyi berpikir sejenak, dan berkata, "Jangan panik, hanya tersisa setengah bulan sebelum penutupan reruntuhan Taisi. Aku berencana menggunakan waktu ini untuk mengumpulkan beberapa harta terlebih dahulu, lalu membawamu pergi." Setelah menerobos alam keberuntungan, sumber daya kultivasinya hampir sepenuhnya habis dan perlu segera diisi ulang. Jika tidak, sekali menghadapi pertempuran sengit, itu akan menjadi masalah besar hanya untuk memulihkan Taoisme dan menyembuhkan luka. Meskipun Kappa sangat tidak sabar, dia hanya bisa setuju pada akhirnya. Setengah bulan kemudian, di kedalaman gunung berdarah, hampir siap, Suyi memasukkan rumput Jiu Yao Rui Guang yang baru dipetik ke dalam tasnya. Hanya dalam setengah bulan, dia sudah mengumpulkan ratusan obat langka dan ajaib yang sudah lama menghilang dari dunia luar. Beberapa obat ajaib sangat berharga sehingga bisa membuat Dewa Guru Jiulian tergila-gila padanya. Tetapi bagi Suyi, tidak peduli betapa berharganya obat ajaib ini, itu tidak lebih dari sumber daya untuk kultivasi dan penyembuhan. Selain itu, dia juga mengumpulkan sekumpulan zat abadi dan berbagai bahan magis. Meski begitu, Suyi hanya mencari puncak gunung es reruntuhan Taisi. Namun, Suyi sangat puas dan berencana untuk pergi. Baginya, reruntuhan Taisi seperti taman belakang, dan dia akan kembali saat ada kesempatan. Hari itu, biksu luar yang datang ke reruntuhan Taisi, tetapi mereka yang masih hidup semuanya dievakuasi satu demi satu, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di hari yang sama, reruntuhan Taisi yang telah lahir selama setengah tahun menghilang dari dunia. Dunia luar. Dewa-dewa Yunhe, Liu Xianghen dan guru dewa lainnya tidak benar-benar pergi, tetapi telah menunggu secara rahasia. Namun yang membuat mereka mengerutkan kening adalah mereka tidak melihat sosok Suyi sampai reruntuhan Taisi menghilang. Reruntuhan Taisi menghilang. Orang-orang kuat yang mengembara di reruntuhan Taisi juga pergi satu demi satu. Lambat laun, dunia menjadi sepi dan sunyi. Tidak bisakah ajaran sesat itu lolos dari hidung kita? Dalam kegelapan, Liu Xianghen mengirimkan transmisi suara dengan suara rendah. "Tidak mungkin. Aku telah menggunakan harta rahasia untuk merasakan semua orang yang meninggalkan reruntuhan Taisi sebelumnya. Tidak peduli apakah Suyi menyamar atau bersembunyi di harta rahasia orang lain, mereka tidak bisa lepas dari mataku." Dewa-dewa Yunhe berbicara dengan pasti. Jadi, apakah dia juga menyadari bahwa kita akan melakukan penyergapan di dunia luar, jadi dia bersembunyi di reruntuhan Taisi dan belum keluar? Mungkin. Kasihan. Semua monster tua tidak bisa menahan perasaan sangat tidak rela. Siapa yang bisa melupakan penghinaan dan penghinaan karena dicambuk oleh Suyi di kota Tiandu? Yang paling membuat mereka frustrasi adalah bahwa operasi ini mengalami kemunduran satu demi satu, sampai sekarang, mereka belum menemukan kesempatan untuk melawan. Jika dia bersembunyi di reruntuhan Taisi, apakah itu berarti tidak mungkin muncul di dunia lagi sebelum zaman kegelapan mitologi datang? Itu wajar. Siapa yang mengira bahwa Li Fuyu, yang selalu tak kenal takut, akan memiliki hari ketika dia mundur karena takut akan pertempuran? Saat berbicara, monster tua ini keluar dari kegelapan satu demi satu. "Ayo pergi, saatnya pergi." Lei Yuyuan menghela nafas, "Bahkan jika kamu tidak ingin didamaikan,
aku harus mengatakan bahwa kali ini aku diloloskan oleh bidat itu. Begitu saya mengatakan ini, mereka tiba-tiba tampak memiliki perasaan, dan mereka semua mengangkat mata dan melihat ke kejauhan. Saat senja, cahaya matahari terbenam redup. Di bawah langit yang suram, 3 sosok muncul entah dari mana. Yang satu mengenakan jubah hijau seperti batu giok, dengan sosok tinggi, yang lain membawa pedang dao, dan pelipisnya berwarna putih beku. Itu adalah Suyi dan Wan Zitian. Dan di samping keduanya, berdiri seorang anak. Anak itu mengenakan jubah tao merah gemuk, memegang payung hitam yang lebih tinggi dari sosoknya, dan memiliki wajah yang imut dan lembut. Saat ini, dia sedang melihat sekeliling, seperti orang udik yang belum pernah melihat dunia, wajah kecilnya penuh kejutan, keterkejutan, dan kegembiraan. Anak itu jelas sangat gugup, memegang erat payung hitam di tangan kecilnya, dan mengikuti Suyi selangkah demi selangkah, seolah-olah dia akan keluar untuk pertama kalinya, penampilannya yang gugup dan bersemangat lucu dan lucu. Hanya dengan satu pandangan, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya mengabaikan anak yang tidak memiliki fluktuasi napas di sekujur tubuhnya. Mereka saling memandang dengan kegembiraan yang tak terkendali dalam ekspresi mereka. Ini benar-benar masa depan yang cerah, serangkaian peristiwa. Siapa sangka ketika mereka semua akan menyerah, target akan muncul atas inisiatif mereka sendiri. Hahaha, Yuan, sungguh luar biasa. Liu Xianghen melihat ke langit dan tertawa. Sosok mereka bergerak dan mendekati Suyi secara langsung, dan aura di tubuh mereka mengunci Suyi dan Wan Zitian dengan kuat. Langit mengirimkan niat membunuh, dan bintang-bintang bergerak. Orang-orang mengirim niat membunuh, dan dunia terbalik. Ketika para guru ilahi ini dikirim, keheningan antara langit dan bumi pecah, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar bersamanya, membentang ke 10 arah. Tetapi pada saat ini, Suyi tertawa dan berkata, maaf membuat semua orang menunggu begitu lama. Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya terkejut. Melihat sikap Suyi, sepertinya dia sengaja datang ke pintu, yang membuat mereka merasa tidak normal. Namun, tidak ada yang panik. Reruntuhan Taisi telah menghilang, dan monster dari era Taisi juga telah menghilang. Kecuali Wan Zitian dan bocah itu, tidak ada orang lain yang bisa membantu Suyi. Dan Anda harus tahu bahwa 9 dewa-dewa pemurnian puncak yang hidup di dunia ini sama sekali tidak takut dengan ancaman kekuatan Taisi yang dikendalikan oleh Suyi. Mata Liu Xianghen bermain-main, siapa pria kecil itu, dia terlihat sangat gugup. Biar ku tebak, bisakah bayi kecil ini menjadi penolong yang diundang oleh rekan Daois Su? Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Guru Yunhe, Le Yuyuan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Kegugupan anak tidak bisa disembunyikan. Dilihat dari penampilan anak itu, terlihat jelas bahwa dia ketakutan. Apakah ini benar-benar konyol? Anak itu mengangkat wajahnya dengan ekspresi polos dan naif. Kalimat ini langsung diabaikan. Siapa yang tega repot dengan anak nakal? Liu Xianghen menatap Suyi dengan matanya, dan berkata dengan santai kali ini, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda bisa menyelesaikan bencana ini. Selama percakapan, mereka bubar secara terpisah, membentuk semacam pengepungan yang bergema satu sama lain dari kejauhan, benar-benar menghalangi rute pelarian Suyi dan yang lainnya. Dan di tangan masing-masing, sudah ada prajurit Tao yang abadi, penuh niat membunuh, siap menunggu. Lelucon apapun salah, jauh di lubuk hati, tidak ada yang meremehkan Suyi dan Wan Zitian. Secara strategis dapat dibenci. Tapi secara taktis, itu harus diperlakukan sebagai musuh nomor 1. Tapi siapa sangka sebelum Suyi dan Wan Zitian bisa bereaksi, anak yang diabaikan oleh mereka berkata dengan marah. Aku bertanya sesuatu padamu, apakah itu benar-benar konyol? Liu Xianghen tidak bisa menahan tawa lagi. Namun, dia masih mengabaikan anak itu, dan hanya berkata kepada Suyi seberapa baik membiarkan seorang anak mengikuti untuk membuat masalah. Mengatakan itu, dia dan monster tua lainnya mendekati pengepungan, menekan ke arah Suyi dan Wan Zitian selangkah demi selangkah. Suasananya menindas dan dingin. Tapi Suyi dan Wan Zitian berdiri di sana dengan santai, menutup mata terhadap semua ini.
Sui menunduk dan berkata kepada Kappa, mereka memperlakukanmu seperti anak kecil, dan tentu saja mereka tidak peduli dengan perasaanmu. Wajah kecil Kappa tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan berkata tinggalkan masalah ini sendiri. Saat dia berbicara, dia memegang payung hitam dan maju selangkah. Dewa Guru Yunhe tidak bisa menahan tawa dan berkata, Sui, apakah kamu akan membiarkan anak kecil itu mati? Kamu benar-benar kejam. Semua orang tertawa. Di telapak tangan mereka, prajurit Dao abadi meraung, siap menyerang kapan saja. Semuanya, hati-hati, jika anak kecil itu adalah tuan yang hebat, itu akan merepotkan. Lei Yuyuan mengerutkan kening. Liu Xianghen adalah orang pertama yang tertawa, haha, tuan. Aku belum pernah melihat Gao yang lucu. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat raungan mengerikan. Sosok Kappa tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Liu Xianghen, masih memegang payung hitam dengan satu tangan, dan memegang leher Liu Xianghen dengan tangan lainnya. Murid Liu Xianghen berkontraksi, dan dia mengayunkan lengan bajunya untuk mengorbankan segel Dao di tangannya, dan membantingnya dengan keras. Dari awal hingga akhir, dia tampak memprovokasi dengan kata-kata, tetapi sebenarnya dia jauh lebih berhati-hati dan waspada daripada orang lain. Selain itu, dia juga menyadari ketidaknormalan Kappa sejak dini. Oleh karena itu, ketika Kappa datang untuk membunuhnya, dia langsung meledakkan jurus pembunuhan yang telah dipersiapkan sejak lama. Pada saat yang sama, monster tua seperti Dewa-Dewa Yunhe dan Lei Yuyuan menyerang bersama. Tuan Yunhe pergi untuk membunuh Sui. Lei Yuyuan dan dua monster tua lainnya pergi untuk membunuh Wan Zitian. Strategi yang diterapkan adalah mengalahkan masing-masing. Tidak diragukan lagi, di mata mereka, Wan Zitian adalah ancaman terbesar. Dan biarkan Dewa-Dewa Yunhe yang paling kuat berurusan dengan Sui, juga dapat dilihat bahwa mereka sangat mementingkan Sui. Dan semua aksi ini dilakukan dalam sekejap, bisa dibayangkan betapa diam-diam orang-orang tua ini bekerja sama. Tetapi, mereka salah perhitungan. Sebelum mereka bisa mencapai Sui dan Wan Zitian, ada pemandangan yang membuat mereka ngeri. Tangan terulur Kappa dengan mudah mengalahkan pukulan penuh Liu Xianghen dan meledakkan Dao Seal ke udara. Tangan Kappa tetap tidak berkurang, dan dia mencengkeram leher Liu Xianghen di udara. Wajah Liu Xianghen tiba-tiba membeku, ekspresinya ngeri, matanya hampir jatuh. Bagaimana dengan hal kecil ini? Sebelum menunggu reaksinya, lehernya tergores. Kekuatan pemusnahan dan erosi yang mendominasi dan menakutkan menghancurkan tubuh dan jiwa Tao Liu Xianghen bersama-sama, menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Di reruntuhan Taixi, bahkan jika dewa-dewa alam abadi jatuh ke sungai aliran balik, tubuh dan jiwanya akan terkikis dan terhapus oleh kekuatan mengerikan di sungai seperti buih. Dan sekarang, pemandangan seperti itu terjadi pada Liu Xianghen, penguasa 9 pemurnian. Dalam sekejap, dia, sosok di puncak keabadian, berubah menjadi pembusukan dan menghilang sama sekali. Hanya noda darah di tubuh Kappa yang membuktikan bahwa 9 dewa-dewa pemurnian ini pernah ada, selain itu, tidak ada jejak auranya di arena. Semua orang terkejut. Godmaster Yunhe dan yang lainnya bereaksi begitu cepat, sosok itu tiba-tiba mundur di tengah jalan. Ketika saya melihat pemandangan ini dari kejauhan, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin, dan wajah saya berubah drastis. Satu pukulan dengan mudah memusnahkan 9 dewa-dewa pemurnian. Siapa orang yang terlihat seperti anak kecil ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Di kejauhan, Sui dan Wan Zitian saling memandang, keduanya dikejutkan oleh kekuatan bertarung Kappa, dan sangat terkejut. Ketika aku berbicara dengan baik, kamu tidak mendengarkan, dan kamu terus menertawakanku. Bukankah ini memaksaku untuk membunuhmu? Kappa berbisik, bukankah kamu pelit? Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya tampak jelek. Di mata mereka, Kappa benar-benar berbeda saat ini, wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan niat membunuh yang acuh tak acuh dan dingin, dan sepasang matanya dingin dan gelap, seperti gerbang menuju neraka, aneh dan menembus. Menarik. Tanpa ragu, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri. Kenapa kamu pergi?
Kappa mengerutkan kening, dengan niat membunuh di wajahnya, dia melambaikan tangannya dengan kasar. Ledakan. Semburan pelangi Dewa Hitam menembus langit dan dengan kejam membunuh Tuan Yunhe. Ledakan. Di tubuh Dewa Ilahi Yunhe, harta karun Tao abadi yang melindungi tubuh meledak dan terkoyak. Kulitnya tiba-tiba berubah, kulit kepalanya mati rasa, dia menggigit ujung lidahnya, dan dia tidak ragu menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri yang merusak moralitasnya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Melihat monster tua lainnya, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Kappa jelas tidak mau, dan hendak mengejarnya dengan marah. Ledakan. Di langit, di tengah ketiadaan, kekuatan hukum langit meledak. Dengan suara keras, seluruh sosok Kappa terhempas. Pada saat kritis, payung hitam itulah yang menyelamatkan nyawanya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia segera bergegas ke sisi Suyi. Saat Suyi mengangkat tangannya, cahaya dao yang misterius dan tak terduga muncul dan berubah menjadi topeng untuk menutupi kekosongan. Segera, kekuatan aturan Zhou Tian dari kehampaan gelap terdiam dan tidak muncul lagi. Meski begitu, Kappa masih kaget dan gemetar. Aturan Zhou Tian di dunia luar terlalu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada aturan Zhou Tian yang diubah oleh asal-usul Taixi. Tetapi, Kappa memutar matanya, menunjukkan ekspresi kekaguman, selama aku di sisi Taoisu, aku tidak takut sama sekali. Saat dia berbicara, dia memeluk paha Suyi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.